네, 안녕하세요. 김덕희 고객님 맞으신가요? 내 새끼들 잘 놀았어? 제가 제보한다고요. 왔어요. 제대로. 야! Film kali ini yang kita bahas alur ceritanya berjudul Citizen of Kite. Dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Park Yong-jo. Berlatar depan di daerah Gyeonggi-do. Saat itu tanggal 10 Juni 2016, ada seorang ibu bernama Kim Deong-hye yang bekerja di tempat laundry. Tiba-tiba dia dihubungi oleh asisten manajer suatu bank yang bernama Son Ji-young, menawarkan sebuah pinjaman. Namun Bu Kim mengatakan kalau pengajuan sebelumnya ditolak karena berkasnya kurang. Tapi Bapak Son menjelaskan kalau ini program yang berbeda, ditujukan untuk pegawai berpenghasilan rendah. Namun Ibu Kim harus membayar lebih dahulu sebagai biaya pengajuan. Karena sedang membutuhkan pinjaman, ia langsung menyetujui dan mengirim uangnya. Tak berselang lama, Bapak Son langsung tidak bisa dihubungi setelah mengirimkan uang. Bu Kim memutuskan untuk pergi ke cabang bank tersebut dengan muka panik. Namun saat sampai di bank itu, orang yang bernama Son Ji-young adalah seorang perempuan. Sadar kalau dirinya kena tipu, Bu Kim panik sampai susah untuk bernapas dan perlu dibantu oleh karyawan bank. Bu Kim lalu melaporkan kejadian itu kepada polisi. Diketahui kalau Bu Kim sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada penipu itu yang totalnya sebesar 32.000 won. Ia bertemu dengan seorang detektif yang bernama Park. Setelah membaca laporan Bu Kim, ia bertanya apa dirinya tidak pernah merasa curiga karena beberapa kali mentransfer uang. Bu Kim menjawab kalau ia membutuhkan uang itu. Bu Kim membutuhkan uang karena rumahnya terbakar, namun asuransi tidak mau menanggungnya. Setelah selesai melaporkan, Bu Kim lalu pergi ke rumahnya yang terbakar, mencari mobil-mobilan milik anaknya, lalu menjemputnya di penitipan anak. Bu Kim memiliki 2 orang anak. Saat akan pulang, petugas penitipan mengatakan kalau ia sudah tidak bisa menerima 2 anaknya lagi karena tidak enak dengan ibu-ibu yang lain kalau terus menerima anak gratis. Walaupun sedih, Bu Kim berusaha menerimanya. Seperti pepatah sudah jatuh tertimpa-timpa. Berpindah ke Qingdao, Cina, 30 Juni 2016. Di tempat ini merupakan markas para penipu melalui telepon. Banyak anak muda yang dipaksa untuk bekerja. Kalau tidak patuh akan disiksa dan keluarganya akan dihubungi. Dari sekian banyak pegawai, ada satu pegawai yang akan menjadi salah satu fokus dalam cerita ini. Laki-laki itu bernama Kwon Jae-min. Organisasi itu dipimpin oleh seorang yang bernama Oh Myung-won. Saat malam ketika semua sedang tidur, Jae-min dengan perlahan-lahan berniat untuk kabur dari tempat itu. Saat di luar jendela, ia melihat 2 rekannya yang berniat kabur dan ketawa disiksa dengan kejam. Yang satu dipukuli hingga tewas, sedangkan yang satunya bernama Kyung-chul dipatahkan kakinya. Melihat itu, Jae-min membatalkan niatnya untuk kabur dan kembali masuk ke kamarnya. Kembali ke tempat Ibu Kim. Karena tidak punya rumah untuk tinggal, Ibu Kim memutuskan untuk tidur di tempatnya bekerja bersama kedua anaknya. Di tempat kerjanya, Bu Kim memiliki 2 orang sahabat yang bernama Bu Bong dan Mbak Sok. Saat sedang bekerja, Bu Kim dihubungi oleh detektif Park menginfokan kalau rekening yang digunakan palsu dan uangnya sudah diambil. Karena itu bukan kasus yang berat, polisi sudah menutup kasus itu dan meminta kejadian itu sebagai pelajaran. Bu Kim yang belum terima berniat menemui detektif Park untuk membicarakannya lagi. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Bu Kim dihubungi oleh Jae-min yang mengaku sebagai Son Ji-young. Bu Kim lalu menghentikan mobilnya dan langsung memaki-maki Jae-min. Ternyata Jae-min menghubungi Bu Kim menawarkan sebagai informannya dan meminta tolong untuk dilaporkan polisi supaya dirinya bisa bebas. Bu Kim sempat tidak percaya, namun setelah dijelaskan ia mulai percaya. Bu Kim lalu memintanya untuk menghubunginya lagi 5 menit lagi. Setelah itu Bu Kim menghubungi detektif Park namun tidak diangkat. Lalu ia menghubungi layanan polisi untuk menanyakan apa saja yang perlu ditanyakan untuk menggali informasi penipu.
Namun polisi itu menyuruh Bukim untuk ke kantor polisi terdekat. Bukim mengatakan dia tidak bisa ke kantor polisi karena dirinya yang dihubungi bukan menghubungi. Karena polisi kekeh meminta untuk ke kantor polisi terdekat, hal itu membuat Bukim kesal dan marah-marah. Tak berselang lama, Bukim kembali dihubungi Jaemin. Agar tidak ketahuan, Jaemin menggunakan sebuah kode JNS GHKFN untuk memberitahu lokasinya di mana. Kode itu menunjukkan sebuah tempat yang bernama Chunhaelo yang tepat berada di depan tempat Jaemin bekerja. Itu merupakan informasi pertama yang didapat. Saat itu tanggal 14 Juli 2016. Bukim lalu bergegas ke kantor polisi menemui Detektif Park dan memberikan kode yang sudah dipecahkan itu. Kode itu berisi alamat lengkap markas itu. Dekat Chunhaelo, gedung lantai 3, Qingdao, China. Namun karena kasus itu sudah ditutup dan masih kurangnya bukti, Detektif Park tidak bisa menyelidikinya lagi. Detektif Park lebih memilih untuk menyelidiki kasus yang kena tipu lebih banyak. Hal itu membuat Bukim semakin kesal. Bukim lalu memutuskan untuk mencari tempat itu sendiri karena merasa polisi sudah tidak bisa diandalkan. Ia juga membuat selebaran mencari orang yang pernah menjadi korban penipuan telepon. Saat menempelkan di papan pengumuman, Bukim melihat selebaran dari kepolisian yang akan memberikan uang sebesar 100.000 won apabila bisa menangkap penipu telepon tersebut. Dalam berita kasus penipuan melalui telepon semakin meningkat. Para ahli mengatakan kalau mereka terorganisasi dan bisa menjadi siapa saja untuk meyakinkan para korbannya. Dikarenakan para penipu berada di luar negeri, sehingga susah untuk dilacak. Sedangkan Bukim terus mencari cara untuk menemukan bos besar penipu itu. Saat di tempat kerja, Bukim kembali dihubungi oleh Jaemin, menanyakan soal perkembangan kasusnya itu. Bukim menjelaskan kalau polisi sudah menutup kasus itu dan tidak mau menyelidikinya karena tidak ada alamatnya. Jaemin meminta untuk mencari bangunan lantai 3 dekat dengan Chunhaelo. Tapi Bukim mengatakan kalau ada 72 tempat Chunhaelo di daerah itu. Bukim bertanya apa ada ciri khusus di bangunan itu. Jaemin menjawab ada mesin jahit seperti pabrik konveksi. Belum selesai berbicara, Mbak Syuk memanggilnya dengan buru-buru, memberitahu soal anaknya. Ternyata anak Bukim dibawa oleh polisi karena Bukim dianggap tidak bisa merawat anaknya. Walaupun sudah memohon, namun polisi tetap kekeh membawa kedua anak Bukim, yang membuat Bukim begitu sedih. Setelah selesai bekerja, Bubong, Bukim, dan Mbak Syuk bertemu membicarakan tentang penipu itu. Bukim berencana untuk mencari informasi tentang penjahat itu sendiri. Menurut Bubong, lokasinya sekitar 1,5 jam saja, dan ia juga punya saudara di daerah itu. Mengetahui itu, Bukim meminta untuk Bubong membantunya. Selain itu, hanya Bubong yang bisa bahasa Mandarin. Sedangkan Mbak Syuk yang masih punya jiwa muda sangat bersemangat sekali untuk menangkap penjahat itu. Apalagi setelah tahu kalau akan diberi hadiah sebesar 100.000 won kalau bisa memberi informasi. Karena mereka harus tetap bekerja, Bubong setuju kalau perginya pas weekend saja. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke Qingdao, China. Mbak Syuk yang belum pernah ke tempat itu begitu takjub melihat pemandangan di sana. Tidak lupa ia memfoto-foto. Tak lama datang adik Bubong menjemput mereka yang bernama Mbak Ai. Bubong dan Mbak Ai begitu senang saat bertemu. Lalu Bubong memperkenalkan dengan Bukim dan Mbak Syuk. Dari bandara mereka lalu pergi ke Chunhaelo yang pertama. Di tempat itu pabrik tekstilnya masih beroperasi. Berpindah ke markas penipu. Para pegawai sedang santai sehabis menipu. Begitu juga dengan Jaemin. Ia bertanya kepada temannya di mana bisa mendapatkan ponsel. Namun rekannya menjawab kalau itu cukup sulit. Setelah mengantar temannya yang habis dipukuli, tanpa sengaja Jaemin mendengar manajernya sedang ada masalah. Jaemin lalu memberikan uang agar diberi kesempatan untuk menjadi pengawas. Karena ia sudah tidak ingin lagi dipukuli. Hari berikutnya, Jaemin menjadi pengawas dan bisa mengambil foto tempat itu tanpa dicurigai. Jaemin lalu diminta untuk mengambil berkas di meja kerja bosnya. Saat ia melihat berkas itu, ternyata itu daftar setoran. Dengan cepat, Jaemin memfoto berkas itu. Namun saat akan dikirim tidak ada sinyal.
Dan telepon itu juga dibatasi panggilannya sehingga ia tidak bisa menghubungi sembarangan orang. Di sisi lain, Bu Kim dan tim terus mencari tempat itu. Namun semuanya nihil. Menurut Mbak Ae, Bu Kim telah ditipu, makanya tempat itu tidak ada. Bu Kim lalu memberitahu kalau sebenarnya ada 72 tempat. Namun karena ada petunjuk soal mesin jahit yang menurutnya adalah pabrik tekstil, karena itu ia hanya mengambil 9 yang ada katanya dengan pabrik tekstil. Mendengar itu, teman-temannya marah-marah karena dibohongi dan sudah capek. Tak sanggup lagi untuk mencari sisanya. Di tempat lain, ketika para manajer sedang berkumpul untuk makan malam dengan bos besar, namun bosnya datang terlambat. Salah satu manajer lalu menjelek-jelekan bosnya yang seharusnya menaikkan gaji mereka. Namun mereka tidak tahu kalau bosnya mengamati mereka dari jauh. Di tempat yang berbeda, Jaemin sedang menyambut para pekerja baru yang belum tahu tentang pekerjaannya dan terlihat begitu senang. Setelah sampai, para pemuda itu langsung disekap. Jaemin yang melihat itu terlihat takut dan kasihan. Setelah semua orang pergi, Jaemin berpura-pura ke toilet, namun kenyataannya ia masuk ke dalam ruang komputer, mengubah sudut pandang CCTV. Setelah cukup aman, ia lalu mengirim email yang berisi foto-foto yang diambilnya kepada kepolisian. Belum selesai mengupload, tiba-tiba muncul Kyung-chul yang langsung ditarik agar tidak terlihat kamera. Temannya itu datang ke kantor untuk membeli narkoba dari salah satu staf. Karena tidak ingin ketahuan, Jaemin meminta untuk Kyung-chul mengulur waktu karena ia pernah berhutang budi padanya. Setelah itu, file pun bisa terkirim. Hari berikutnya, kantor detektif Park heboh karena menerima banyak laporan dan bukti tentang organisasi penipuan itu. Lalu para polisi bergerak untuk menyelidikinya. Bukti kedua itu didapat tanggal 18 Agustus 2016. Detektif Park lalu menghubungi Bu Kim coba untuk baik kepadanya karena kasus itu ada hubungannya dengan Bu Kim. Bu Kim yang kesal karena sebelum diperlakukan kurang baik meminta agar detektif Park untuk meminta maaf terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka bisa bekerja sama. Setelah dimaafkan, Bu Kim lalu meminta file itu untuk dikirim kepadanya. Setelah mendapat file dan foto itu, Bu Kim dan yang lainnya coba mencari di mana tempat itu berada. Saat sudah menemukannya, Mbak Suk diminta untuk memoto wajah Jaemin untuk memastikan benar atau tidak. Setelah mendapatkan fotonya, mereka sangat senang. Namun kesenangan itu berubah saat tahu kalau memori di kameranya belum terpasang. Melihat di sekitar tempat itu ada banyak tukang jahit, Bu Kim dan Bu Bong menyamar sebagai penjahit agar bisa mengamati lebih dekat. Saat melihat Jaemin keluar, mereka berdua lalu berteriak-teriak agar diperhatikan sambil menunjukkan tulisan CNSGHKFN. Namun awalnya terbalik. Saat dibenarkan tulisannya, Jaemin hanya melihatnya sekilas saja. Sedangkan di tempat lain, detektif Park meminta izin kepada atasannya untuk pergi ke China mencari markas penipu itu berada. Namun tidak diizinkan karena tidak memiliki alamatnya. Detektif Park bertanya apakah kalau mendapatkan alamatnya ia akan diizinkan. Atasannya mengatakan iya, dan saksinya adalah rekannya yang lain. Sebelum mengajukan pertanyaan itu, Detektif Park sudah dikirimi oleh Bu Kim di mana alamatnya. Lalu Detektif Park menunjukkannya kepada atasannya. Atasannya terkejut dan terpaksa memberi izin untuk ke China. Hari berikutnya, Jaemin yang berniat menghampiri Bu Kim dengan berpura-pura menjahitkan. Tiba-tiba rekannya ikut yang membuat keduanya bingung. Karena rekannya mengatakan dengan bahasa Mandarin dan Bu Kim tidak bisa mengerti, mereka berencana untuk pindah tempat. Namun untungnya diselamatkan oleh Bu Bong yang datang dan bisa berbahasa Mandarin. Sehingga mereka tetap menjahitkannya. Singkat cerita, saat rekannya dialihkan oleh Bu Bong dan meninggalkan mereka berdua, karena belum pernah ketemu, mereka berdua saling memastikan. Setelah pasti, Bu Kim meminta untuk Jaemin membawa HP miliknya. Agar tidak ketahuan, Jaemin membuka HP-nya saat di toilet. Di belakang HP itu juga ada sebuah pesan agar menghubunginya saat bos besar datang. Karena detektif Park baru datang esok hari dan berencana menggerebek tempat itu bersama polisi China. Saat pagi hari, para manajer dikumpulkan dan bos besar akan datang. Mengetahui itu, dengan berpura-pura ke toilet, Jaemin menghubungi Bu Kim untuk memberitahu kalau bos besar akan datang.
Tak berselang lama datang 2 mobil, lalu banyak orang keluar dengan menggunakan pisau. Kemudian masuk dan terus menusuk setiap orang yang ada di tempat itu. Jae-min yang sempat bersembunyi ketahuan dan langsung ditusuk, sedangkan HP-nya rusak terinjak. Tak berselang lama datang mobil bus besar dan kemudian masuk. Booking dan yang lainnya hanya bisa melihat dari jauh. Saat itu pukul 2.46, sedangkan detektif Park rencana baru sampai jam 3. Tak lama para pekerja dibawa dengan menggunakan mobil untuk berpindah tempat. Namun ada satu pekerja yang selamat karena pingsan di toilet sehabis memakai narkoba. Yeong-chul sempat melihat wajah dari bos besar. Ternyata ada yang membocorkan kalau akan ada penggerebekan sehingga mereka melakukan bersih-bersih. Setelah bos besar pergi, Yeong-chul melihat setiap ruangan, namun yang terlihat hanya mayat yang tergeletak. Saat dia menemukan Jae-kim, ia lalu pergi membawanya keluar. Saat di luar, hampir saja tertabrak mobil Booking yang akan mengejar mobil bos besar. Mengetahui kalau itu Jae-min, Booking lalu bergegas menahan pelukanya dan meminta untuk bertahan karena ambulans sebentar lagi akan datang. Dengan kondisi terluka, Jae-min memberikan HP-nya lalu meminta maaf karena sudah menipunya. Sedangkan Yeong-chul sedang menggambarkan muka bos besar yang tadi dilihatnya. Sambil menunggu ambulan, Booking menyalakan HP-nya lalu melihat isi rekaman yang memperlihatkan bos besar. Karena dengan bahasa Mandarin, Booking meminta Bubong untuk menerjemahkannya. Isi video itu adalah agar kejadian itu seolah-olah seperti perang narkoba, serta membahas akan pergi dengan pesawat dari Bandara Qingdao. Itu merupakan informasi ketiga yang didapat pada tanggal 21 Agustus 2016. Tak berselang lama ambulan pun datang. Booking, Mbak Sok, dan Mbak Ae pergi ke bandara. Sedangkan Bubong tinggal untuk menemani Yeong-chul. Tak berselang lama datang detektif Park dan rekannya. Mereka datang untuk menemui polisi yang bertanggung jawab di tempat itu. Dan mereka juga bertemu dengan Bubong. Dikarenakan detektif Park tidak bisa berbahasa Mandarin, ia minta tolong kepada Bubong untuk menjadi penerjemah. Karena kasus itu tentang narkoba, kasus itu lalu diambil alih oleh polisi narkoba setempat, yang membuat detektif Park tidak mendapat apa-apa di tempat itu. Detektif Park lalu meminta tolong dan memohon agar polisi setempat mengirim 2 orang untuk menangkap bos besar di bandara. Berpindah ke tempat Booking. Selama perjalanan menuju ke bandara, ia terus menonton ulang video bos besar untuk mencari petunjuk. Setelah sampai bandara, Booking langsung masuk dan mencari bos besar. Ia sempat mengikuti orang yang mencurigakan, namun ternyata salah. Lalu ia melihat seseorang yang punya kebiasaan sama dengan bos besar yang ada di video, lalu mengikutinya. Karena takut ketahuan, Booking dan Bakso mengamati dari jauh dengan menutupi mukanya dengan buku dan brosur. Namun itu malah membuatnya ketahuan. Bos besar mendekati mereka. Booking gemetar sedangkan Bakso begitu sangat ketakutan. Bos besar bertanya kenapa mengikutinya. Dengan gemetar, Booking menjawab kalau ia adalah korban. Bos besar bertanya berapa uang yang hilang. Booking menjawab 32.000 won. Tanpa basa-basi, bos besar lalu memberikan uang $100.000 sebagai pengganti uangnya yang hilang, dan meminta untuk tidak mengikutinya lagi. Setelah itu, bos besar pergi. Karena terlalu takut, Bakso meminta Booking untuk membawa uang itu dan pergi dari tempat itu. Namun Booking tidak mau dan ingin membuat bos besar menyerahkan diri. Karena itu ia lalu mencari bos besar. Bakso yang tidak bisa menghentikan Booking lalu mencari Mbak Ae. Setelah Booking menemukan bos besar dengan penuh keberanian, ia meminta untuk bos besar menyerah atau Booking akan menyeretnya. Namun malah Booking yang diseret ke kamar mandi lalu dipukuli hingga berdarah. Setelah itu ditinggal. Saat berada di eskalator, bos besar mencari paspornya namun tidak ada. Lalu teringat dan kembali ke toilet. Saat bos besar meminta paspor itu kembali, namun oleh Booking malah disobek dan dimakan. Karena kesal, ia lalu mencekik Booking. Tak lama datang polisi yang langsung menangkap bos besar. Bos besar tertangkap pada tanggal 21 Agustus 2016. Singkat cerita, setelah Jae-min yang sudah sehat diminta keterangan oleh polisi tentang organisasi penipu itu.
Sedangkan Bu Kim didesak untuk menandatangani perjanjian ganti rugi sebesar 300.000 won agar bos besar bisa dibebaskan. Namun Bu Kim menolaknya. Selain itu, kedua anak Bu Kim sudah diambil dan sedang bersama Bu Bong dan Pak Sok. Sedangkan hadiah 100.000 yang dijanjikan polisi tidak pernah diberikan. Walaupun begitu, Bu Kim menjadi lebih bahagia. Cerita usai.